Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Kali ini kita bakal ngebahas helm keluaran dari NJS, yakni NJS Kairos GT. Nah, kenapa dinamakan Kairos GT? Karena GT ini merupakan singkatan dari generasi terbaru. Oh ya, buat kalian yang belum tahu, helm ini merupakan helm rilisan tahun 2023. Kalau nggak salah itu pada event IMOS ya. Nah, jadi kalau misalnya sekarang udah 2025, helm ini udah berusia sekitar 2 tahun. Helm ini merupakan varian tertinggi atau ya tahta tertinggi dari Kairos series ya. Mulai dari Kairos V1, Kairos V2 maupun juga Kairos TV. Helm ini dibanderol dengan harga 660.000 untuk versi polosnya. Nah, sekarang kita masuk ke helmnya. Kairos GT ini merupakan helm dengan desain yang cukup berbeda dari helm sebelum-sebelumnya. Nah, bisa kalian lihat ini dari bagian depan maupun dari bagian samping maupun juga dari bagian belakang. Helm ini tuh berbeda dari Kairos V1, Kairos V2 maupun Kairos TV. NJS ini gampangnya memberikan sentuhan yang baru kepada Kairos GT ini karena shellnya tuh memang benar-benar berbeda bentuknya dari Kairos V1. Nah, sebentar ini gue bakal tunjukin apa bedanya Kairos GT dengan Kairos V1. Nah, bisa kalian lihat di depan kalian ini udah ada sebelah kiri ini Kairos GT dan sebelah kanan ini ada Kairos V1. Bisa kelihatan kan bedanya di mana? Ini lebih slim dan ini lebih bongsor atau lebih besar ya. Kalau misalnya orang-orang tuh bilangnya helmnya lebih bagol untuk shellnya. Sedangkan yang ini Kairos GT ini helmnya lebih ramping, lebih slim, lebih dinamis, terlihatannya sporty look ya kan, cuman terlihat lebih dinamis, lekukan-lekukannya terlihat lebih oke, lebih santai, tapi juga tetap terlihat elegan gitu. Nah udah, kita bakal ngebahas perbedaan dua helm ini ya di video lain aja. Yang sekarang kita bakal bahas dan kita fokuskan ini ada pada Kairos GT. Sip, udah. Nah iya, Kairos GT ini banyak yang bilang sih, beberapa ya ada yang bilang bahwa ini merupakan Chronos versi premium. Ada yang bilang kayak gitu sih. Cuman menurut gua ini untuk desain keseluruhan atau overall desain dari Kairos GT ini menurut gua rasanya berbeda dari NJS Chronos ya. Menurut gua ya mungkin ada sedikit sentuh-sentuhan ya dari NJS Chronos, mungkin bagian ventilasi udaranya terlihat sedikit seperti Chronos. Cuman secara overall ini bentuknya berbeda. Itu sih pendapat dari gua soal desain Kairos GT ini. Nah, sekarang kita bakal mulai bahas dari bagian shellnya dulu. Nah, di bagian depan ini bisa kalian lihat ini visor bawaannya itu visor light smoke ya. Jadi bukan visor seperti biasa dan ini juga udah merupakan flat visor. Nah, di dalam visornya ini tuh udah bisa dipasangin pin lock atau ya anti fog lah gampangnya. Dan ya seperti yang kalian lihat di Kairos GT ini udah ada perbaikan dari sisi rasetnya. Nah, kalau misalnya kalian tahu, kalau misalnya Kairos V1, Kairos V2 kalau nggak salah, itu tuh ratchetnya belum ada step kayak gini, tuh 2, 3. Karena kalau Kairos di V1, stepnya itu cuman paling atas dan juga paling bawah. Jadi ini udah ada sedikit update dari Kairos GT. Nah, di bagian visornya juga tertuliskan, di sini ada tulisan NJS dan ya di sini tim NJS sepertinya menambahkan sedikit detail kepada NJS Kairos GT ini yang ada di bagian sini nih. Nah, bisa kalian lihat di bagian depan ini itu ada seperti lekukan, di bagian visornya ada lekukan. Jadi misalnya kalau misalnya hujan itu air hujan nggak jatuh langsung ke bagian celana kalian, jadi jatuhnya tuh menyisir ke samping seperti ini. Ini merupakan sentuhan-sentuhan kecil yang menurut gue perlu diapresiasi ya dari NJS ini, cukup oke lah. Dan kita sekarang lanjut ke bagian atasnya. Nah, kita gini kan dulu biar gampang. Nah, di bagian atasnya ini terdapat dua ventilasi aktif, ada dua, sebelah kiri dan juga sebelah kanan, dan cara bukanya pun seperti ini, tinggal di maju mundurin aja kalau mau buka tutupnya. Nah, ini kenapa yang orang bilang merupakan ya ada sedikit sentuhan NJS Chronos tuh karena mungkin ventilasinya mirip kali ya. Oke, dan juga kita lanjut ke bagian atas ke belakang. Nah, di bagian sini tuh ada 4 ventilasi keluar ya. Ventilasi udah keluar ada 1, 2, 3, 4. Nah, cuman di sini udah gue tutupin pakai spoiler bawaan dari Kairos GT-nya. Jadi ini gue pasang karena
bagus sih. Dan yaudah, kita lanjut ke mana ini? Ke bagian samping kanan ya. Nah di samping kanannya ini cukup polos, nggak ada apa-apa, nggak ada logo City, nggak ada logo DOT. Dan ya di bagian sebelah kanan di sini sama juga polos, cuman ada logo SNI aja. Oh ya, buat kalian yang belum tahu, bobot helm ini tuh sekitar 1400 kurang lebih 50 gram ya, atau ya gampangnya sekitar 1450 gramnya, hampir menyentuh 1,5 kilo. Jadi ya buat kalian yang belum terbiasa dengan helm dengan berat seperti ini, memang ya agak susah sih. Harus berapa ya, 3 harian itu udah mulai membiasakan untuk mengganti ya, atau terbiasa dengan berat helm ini. Nah, gue pakai helm NJS Kairos ini di size M ya. Size M ini cocok untuk di lingkar kepala 57 sampai 58. Ya gue nggak up size ataupun down size seperti Kairos sebelumnya. Jadi gue pakai ini, pakainya ya terus size saja. Dan apakah helm ini enak? Nanti kita bakal lihat review ya. Nah, bagian shellnya udah kita bahas semua. Di depan juga udah ada logo NJS semua. Di belakang pun juga ada tulisan, oh ya, di belakangnya juga ada tulisan NJS dan juga ada tulisan nama tipe helm ya, Kairos GT. Oke, sekarang ya udah kita bakal bahas ke bagian dalamnya. Nah, setelah bagian luar udah kita bahas, sekarang kita lanjut ke bagian dalam helmnya. Oke, sekarang kita bakal mulai dari bagian IPS-nya, karena ini busa-busanya bakal kita bahas setelah kita bahas IPS-nya terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini IPS NJS Kairos ini berwarna hitam. Dengan di bagian tengah ada tulisan HF23, mungkin maksudnya Harvest 2023 kali ya, atau ya gue kurang tahu juga maksudnya gimana. Mungkin nanti kalian ada yang bisa jelasin kan. Oke, nah lanjut lagi di bagian depan, bagian IPS ini ada velcro. Velcro ini untuk penguncian crown pad-nya. Di bagian depan ini pakai velcro, sedangkan di bagian belakang ini memakai 2 kancing seperti biasa. Nah, untuk bagian IPS-nya ini, di dalamnya ini untuk ventilasi masuk udara itu ada 2 lubang, sedangkan untuk udara keluar di situ ada 4 lubang. Nah, menurut gue ya IPS ini bisa ditingkatin lagi biar udaranya lebih masuk ke dalam kepala kita, atau ya agarnya helmnya lebih adem gitu lah saat dipakai. Dengan cara ini dibuat kisi-kisi lagi. Nah, ini bisa jadi masukan untuk pihak R&D-nya NJS ya. Lanjut lagi ke bagian pipi atau cheek pad-nya ya. Nah, di bagian cheek pad ini udah ada IPS-nya juga. IPS-nya cukup oke, aman sih. Dan di bagian pipinya ini atau cheek pad-nya ini udah ada slot untuk speaker intercom beserta kabel intercomnya. Jadi kalau kalian misalnya penyuka atau pengguna intercom, jadi ini udah gampang banget untuk memasang intercom di sini. Dan juga ini speakernya pun juga lubangnya cukup besar, jadi udah cukup enak. Dan kalau misalnya kalian lihat detailnya di bagian sini, di bagian sebelah kiri itu ada kain lagi. Nah, kain ini tuh berfungsi untuk meletakkan mikrofon intercom kalian di sini, hard mic ya bilangnya, hard mic mikrofon di sebelah sini. Nah, jadi mikrofonnya nggak kemana-mana. Nah, ini detail-detail kecil yang ya perlu kita apresiasi lagi kita perlu apresiasi helm ini. Oke, dan ya udah itu aja sih untuk pembahasan bagian IPS dalam helmnya. Oh iya, BTW di sini udah ada glasses fit ya, udah ada fitur glasses fit ya. Jadi fitur glasses fit ini sebagai pengguna kacamata atau user kacamata ini sangat berguna ya, karena untuk tangkai kacamata yang kecil ataupun tangkai kacamata yang besar itu jadi bisa masuk tanpa ada terkendala sama sekali. Udah oke lah. Sekarang kita masuk ke bagian crown pad-nya atau ya busa-busa utamanya. Nah, kita lihat di bagian crown pad-nya ini, di bagian depannya ini pengunciannya menggunakan velcro. Nah, di sini nanti bakal kita sedikit ada kritik dari gue. Oke, nanti aja kritiknya bahas setelah ini. Nah, ini busa-busanya dari crown pad-nya ini cukup empuk, cukup halus, cukup enak. Dan di sini di tengah-tengahnya juga udah ada rongganya. Jadi kalian yang kepalanya gampang keringetan ya ini crown pad-nya udah cukup enak untuk mengcover kepala kalian dan juga menyerap keringat, karena helm ini menurut gue udah cukup adem. Oke, sekarang kita bakal bahas ke bagian cheek pad-nya. Nah, di bagian cheek pad-nya ini tuh udah cukup halus ya. Bisa dilihat dari busa-busanya ini cukup halus. Di harga 660.000
menurut gue padnya dan chrome padnya ya atau gambarnya busa-busanya ini udah cukup enak dan ya udah nggak ada keluhan sama sekali untuk dipakai. Cuman ada satu hal yang harus gue kritik dari chickpadnya ini. Oke. Nah, apa aja sih hal yang pengen gue jadikan masukan atau ya bisa dibilang dijadikan sebuah PR untuk Kairos GT ini. Pertama, di unit yang gue pakai ini tuh bagian ventilasinya ya, dua-duanya itu untuk buka tutupnya itu agak susah, serius ini tuh agak susah. Jadi perlu sedikit effort kalau misalnya perlu sedikit effort kalau misalnya kalian lagi ada di jalan dan pengen buka tutup ventilasi udaranya, karena memang ini agak alot dan ya sedikit sini menyisakan menggoreskan, jadi ya catnya tergores di bagian ventilasi udaranya. Itu kritiknya yang pertama atau PR untuk tim R&D menurut gue ya yang harus diperbaiki dari NJS Kairos GT ini. Ya mungkin nanti kalian pengen buat Kairos GT Pro, Kairos GT Pro Max kan ya siapa tahu aja kan, dan juga udah bisa DOT gitu kan ya, atau naik ke ECE kan alhamdulillah kan. Terus kritik yang kedua ini ada di bagian kasetnya. Nah ini kalau misalnya di helm yang gue pakai ini, Kairos GT yang gue pakai ini, kasetnya itu emang nggak ada masalah sih. Di jalan berlubang ataupun di jalan biasa kasetnya nggak gampang turun. Tapi beberapa ada yang gue liat komennya bahwa Kairos GT-nya tuh kasetnya gampang turun. Ini adalah PR kedua menurut gue yang perlu diperbaiki dari Kairos GT ini. Yang ketiga, ya tahulah kalian dengan harga segini pasti pengen mendapatkan fitur atau ya keamanan yang lebih lagi menurut gue. Semoga gue doain untuk NJS bisa naik ke DOT dan bahkan sampai ke ECE. Amin. Semoga bisa tercapai dan ya agar penggunanya atau pembelinya merasa lebih aman ketika sertifikasinya udah terpenuhi. Nah, kritik selanjutnya ini ada di bagian chickpadnya. Ini busa chickpad bisa kalian lihat ini kan cukup oke ya, udah cukup empuk, cukup nyaman lah dipakai lah, udah enak lah, udah nggak ada problem atau apapun lagi, udah cukup aman di sini, udah cukup enak. Nah, kritiknya adalah di bagian crown pad ini, terutama di bagian bawah sini ya, yang ada di bagian luar atau ada bagian bawah yang ada di bagian chickpadnya. Nah, chickpadnya ini di bagian sini kalau kalian lihat ini kainnya itu kalau misalnya ya bersentuhan sama velcro sarung tangan kalian, misalnya gesekan kayak gini, nah itu tuh jadi brudul gitu, jadi gampang brudul. Nah menurut gua untuk di bagian sini ini kainnya bisa ya sedikit diabet atau mungkin bahkan ya bisa diganti lah. Itu aja untuk bagian chickpad. Nah sedangkan bagian velcro ini ada tambahan atau masukan dari gua. Di bagian velcro ini, di bagian depannya kan menggunakan velcro ya, tadi udah sebutkan. Nah velcro ini kalau misalnya lama-lama kalian pakai atau kalian sering lepas pasang ini, velcro-nya itu lama-lama gampang turun. Jadi misalnya kalian pakai ya naik, ini kalau dilepas ya turun. Jadi menurut gua ini lebih baik diganti sama model slip atau bahkan kalau pihak NJS mau ini diganti versi kayak kancingin atau batan kayak gini ya. Udah sih itu aja kritik ya atau masukan dari gua kepada pihak NJS. Ya semoga kritiknya ya bisa didengar lah dan juga bisa menjadi sebuah masukan yang baik-baik ya, atau masukannya bisa mungkin ya bisa di upgrade nanti ke depannya. Itu aja sih untuk bagian dalam helm NJS Kairos ini. Nah sekarang kita pasang busa-busanya terlebih dahulu. Udah saatnya kita sekarang masuk ke bagian simbolan. Nah menurut gue ini Kairos GT yang dibanderol dengan harga 660.000 ini udah cukup worth it untuk dibeli. Ya gue memberikan nilai akhir sekitar ya 8,5 dari 10. Helm ini udah cukup bagus, udah cukup oke, desainnya udah elegan, udah nggak bagol lagi, busa-busanya udah empuk. Ya semuanya udah di-upgrade dari Kairos versi sebelumnya. Nah, satu hal yang menarik dari Kairos GT ini itu ada di visor clear iridiumnya. Ya bisa lah. Ya itulah. Ini menurut gue udah cukup worth it untuk dibeli. Ya udah sih sekian, terima kasih yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Mohon untuk kritik dan juga masukannya untuk video kali ini atau video gue kali ini, semoga ya kalian berkenan untuk menuliskannya di kolom komentar. Ya udah, terima kasih untuk kalian semua yang udah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
Ini kalau pakai Vespa Iridium sih cakep sih. Sayang aja belum dapat ini. Ah, ya udahlah.